Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini kita bakal kembali ke segmen Solid Review. Nah, di Solid Review kali ini kita bakal bahas tentang USB-C hub atau istilah lainnya mungkin yang lebih gampang disebutnya dongle. Dan dongle yang akan kita bahas di video kali ini adalah dongle dari Satechi. So ya, kita mulai dulu unboxingnya sebelum kita review. Oke, jadi ini dia boxnya USB-C Pro Hub dari Satechi. Sekarang kita buka boxnya untuk lihat dapat apa aja sih di dalam boxnya itu. Oke, langsung ada dongle-nya dan di belakangnya ada buku manual book gitu. Buku manual booknya tentang petunjuk-petunjuk penggunaan dari setiap port yang ada di dongle ini. Ringan juga ya ternyata. Kirain kalau dari gambar kirain bisa agak berat karena dari metal bahannya, tapi ternyata ringan juga. Oke, sekarang kita akan bahas sekilas tentang spesifikasi dari dongle USB-C dari Satechi ini. Kita ke bagian yang pertama dulu. Di bagian yang ini ada dual USB-C connector, ini yang buat dicolok ke MacBook, kedua port MacBooknya itu. Terus yang bagian atasnya sini ada buat HDMI. Ini HDMI-nya bisa sampai 4K 60 Hz. Lalu di sini juga ada port untuk Thunderbolt 3, terus juga ada dua USB Type A dan juga USB Type C. Juga ada port untuk SD dan juga micro SD card. Jadi buat teman-teman yang misalkan fotografer atau videografer pasti akan sangat membutuhkan slot di SD dan juga micro SD ini, karena banyak pakai memory card pasti akan kepake. Dan karena di MacBook yang sekarang udah nggak ada lagi slot untuk memory cardnya. Pas pertama kali lihat dongle ini atau mungkin first impression ya, yang ada di pikiran gue adalah dongle ini kelihatan banget well made. Secara desain yang gue pribadi suka banget karena modelnya yang simple dan warnanya juga abu-abu kayak gini, jadinya gue suka banget. Oh iya, dongle ini juga ringan banget loh ternyata. Jadi kalau misalkan dibawa kemana-mana nggak akan bikin berat. Warna abu-abunya juga mirip dengan warna abu-abu yang ada di MacBook. Makanya menurut gue lebih cocok banget dipakai di MacBook karena warnanya satu tone. Oke, jadi dongle Satechi ini udah gue pakai sekitar beberapa minggu terakhir dan so far sih aman-aman aja ya. Nggak ada port yang bermasalah, semuanya berfungsi dengan baik, dari HDMI buat yang Thunderbolt, terus juga transfer data sama SD card segala macam berfungsi dengan baik, nggak ada masalah sama sekali. Kalau ditanya minusnya apa dari dongle ini, sebenarnya bingung juga ya jawabnya apa, karena intinya kan dongle itu portnya berfungsi aja. Yang penting port-portnya bisa jalan dengan baik, berfungsi sesuai dengan fungsinya, dan ya itu aja sebenarnya. Paling satu hal aja yang gue notice dari dongle ini adalah kalau dipakai dalam waktu yang lama bisa panas, lumayan panas. Mungkin karena ini juga dari metal, terus juga termasuk tipis, jadinya kalau misalkan dicolok terlalu lama di MacBook dia bisa jadi panas. Tapi walaupun dia lagi panas gitu pun nggak mempengaruhi dengan performa dari setiap portnya kok. Semua tetap berfungsi dengan baik, semuanya nggak ada masalah, bahkan ketika dongle sendiri lagi lumayan panas. By the way, video ini tidak disponsori oleh Satechi ya guys. Jadi ini semua personal review aja dari pengalaman gue menggunakan dongle dari Satechi ini. Kalau teman-teman lihat di website resminya dari Satechi, kalian bisa lihat banyak banget produk dongle-nya. Dan tipe dongle yang gue punya adalah yang Type-C Pro Hub Adapter. Next, gue akan share ke kalian beberapa tips yang gue pelajarin waktu memilih sebuah dongle. Tips yang pertama, pilihlah dongle yang sesuai dengan kebutuhan. Ketika memilih sebuah dongle, make sure kalian juga cek dapat portnya apa aja. Apakah akan memenuhi kebutuhan kalian dengan menggunakan dongle itu atau tidak. Karena gue sendiri pilih dongle ini sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih portnya. Dibandingkan yang lain, banyak yang jauh lebih banyak lagi portnya, lebih lengkap. Tapi karena menurut gue segini aja udah cukup. Yang paling gue butuhin banget mungkin dalam pekerjaan gue adalah bagian SD card slot dan juga atau micro SD, dan sisanya sebetulnya bisa dibilang cukup umum lah, USB Type A dan juga Type C. Nah, ada beberapa dongle yang ada port misalkan untuk Ethernet. Nah, itu kan gue nggak gitu kepake, makanya gue nggak gitu menghiraukan soal port itu. Makanya gue sangat menyarankan kalian kalau misalkan membeli dongle, make sure kalian tahu dulu kalian butuhnya dongle dengan portnya apa aja. Jangan sampai belinya ada yang nggak kepake portnya, atau misalkan kurang portnya. Tips selanjutnya, belilah dongle dari merek yang sudah terbukti kualitasnya. Sekali lagi, video ini tidak disponsori oleh Satechi, dan jujur aja kalian mau beli merek lain pun juga nggak apa-apa. Banyak merek di luar sana yang juga sudah cukup dikenal kualitasnya, kayak misalkan salah satunya Anker. Jadi kalian bisa browsing-browsing, cari merek dongle yang sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah, alasan gue pilih dongle merek Satechi ini karena gue sendiri juga udah research soal ini. Jadi gue udah browsing-browsing, udah nonton video di YouTube, udah baca artikel yang banyak tentang Satechi,
Dan semua pada bilangnya ini adalah merek yang bagus. Dongle-dongle buatan mereka terbukti sudah bagus, nggak ada masalah. Jarang banget ada yang bermasalah atau ngerusakin laptopnya. Dan Satechi sendiri merupakan perusahaan yang banyak bikin produk-produk untuk MacBook. Makanya gue lebih yakin bahwa mereka pasti bisa bikin dongle yang berkualitas. Nah, kemarin gue juga sempat menemukan beberapa hal yang mengagetkan juga sih soal dongle, bahwa kita tuh nggak boleh sembarangan beli dongle. Karena salah pilih dongle bisa merusak port di MacBook atau bahkan MacBooknya sendiri. Dan kebanyakan yang gue lihat yang bermasalah adalah dongle yang nggak ada mereknya atau mereknya nggak jelas merek apa. Dan ini menurut gue cukup make sense sih, karena biasanya yang nggak ada merek itu harganya murah banget, jauh lebih murah dan portnya bisa lebih lengkap. Ini aneh banget sih, makanya gue bilang bahwa kita perlu hati-hati membeli dongle, jangan sampai MacBooknya jadi rusak atau port MacBooknya jadi rusak. Karena gue yakin banget kalau misalkan laptopnya yang rusak, pasti harga servisnya akan jauh lebih mahal dibandingkan harga dongle. Makanya gue prefer beli dongle yang walaupun lebih mahal, tapi dari perusahaan yang sudah punya reputasi bagus. Mungkin ibaratnya seperti mau beli handphone yang nggak ada mereknya tapi speknya tinggi, atau mereknya yang sudah terjamin tapi speknya mungkin nggak tinggi-tinggi banget. Mungkin kayak gitu, dan gue lebih prefer yang dari perusahaan yang sudah terjamin. Supaya kalau misalkan ada apa-apa sama barangnya, gue juga jadi lebih tenang karena ada perusahaan yang bisa menjamin itu. Kalau nggak ada mereknya dan tiba-tiba rusak, kan bingung juga mau klaim kemana karena nggak ada mereknya. By the way, gue baru aja nyadar kalau misalkan closing video Satechi ini closingnya nggak fokus sama sekali, jadinya blur gara-gara pakai lensanya manual fokus kemarin. Oke, segitu aja guys untuk solid review kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan ya, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!